Oke guys, ini aku punya Joy Toys yang baru, yaitu ini satu set. Jadi kamu kalau beli satu set dapat 3, itu namanya Skeleton Force Hell Fifth Company. Nah, ini figur Super 18. Jadi ini 3 set. Dan ini lucunya, ya ini kayaknya karena packagingnya kayak gini aja, kita langsung buka. Itu, nah ini dapat extra part nih. Itu kamu dapat komik nih. Jadi komiknya ini nyeritain, ini bahasa bahasa Cina sih, jadi aku juga nggak ngerti. Cuman kalau dilihat dari gambar, dari flow ceritanya segala macam, ini kesannya sih dia ini kayak elit elit tim gitu, dan malah malah feel-nya itu kayak mereka itu Mandalorian. Jadi grup tentara yang badass gitu. Mungkin tentara, mungkin mercenary, aku nggak tahu, nggak bisa, nggak ngerti ceritanya, tapi di salah satu adegan di komiknya nih, kalau kamu lihat, dia punya punya jetpack kayak, ini kayak Boba Fett banget sih. Jadi makanya aku ngerasa ini kayak versi Boba Fett yang lain gitu. Nah, ini figurnya kalau misalnya dibuka, ini aku dapat extra part. Nanti kita lihat nih extra part nih buat apaan. Nah, ini si Hell Fifth Company. Jadi ini tiga-tiganya ini nggak ada semua, nggak ada namanya, cuma ada A, B, C. Jadi aku juga nggak bisa bedain mana yang A, mana yang B. Dan ini kotaknya kalau dari depan tuh kamu lihat figurnya dari tampak depan. Terus kalau misalnya dari di belakangnya itu kelihatan yang tampak belakangnya. Sampingnya juga nggak ada apa-apa. Ya, ayo kita, daripada lama, kita coba segera buka satu-satu. Nah, ini yang lucunya di Joy Toys, bukan lucu sih. Jadi ini sekarang sudah jadi kayak packaging standarnya untuk seri Joy Toys yang ini. Ini kalau misalnya dilihat, kamu ini dapatnya itu dalamnya tuh kotak plastik kristal kayak gini. Nih. Kotaknya mirip semua. Kecuali kalau kamu lihat atasnya ini, motifnya beda-beda. Dan setauku motif ini itu nggak spesifik ke tim yang ini. Dia Joy-Toys lain juga dapat yang motif kayak gini. Jadi bukan berarti itu motifnya spesifik. Nah, uh, kita buka aja satu-satu. Nah, kalian bisa lihat ini isi kotaknya kalau sudah dibuka semua. Mungkin kita random dulu ya. Jadi kamu dapat 3 figur, dapat beberapa aksesoris, semua dapat helm, dan kamu dapat extra join. Jadi ceritanya kenapa kok kamu sampai extra join? Jadi memang ada kemungkinan joinnya ini patah kalau kamu kasarin. Jadi untuk jaga-jaga itu si Joy Toys ini ngasih kalian spare. Cuman sayangnya spare-nya itu nggak setiap karakter dapat satu set, tapi cuman dapat yang di A. Jadi ini yang ini join, kalau nggak salah ini join siku, ini join lutut, dan nah ini aku kurang tahu nih join apa ini. Apa kebalik ya? Yang tadi siku, mungkin ini yang buat kaki. Nah, kita coba masuk langsung ke figurnya dulu deh. Nah, figurnya, jadi aku kayaknya untuk artikulasi, ini review satu aja, karena
ya artikulasinya semua sama, karena mereka basically itu bodinya itu satu, terus habis itu mereka repaint terus motif-motif sendiri gitu. Nah, waktu kamu dapat, memang ada beberapa aksesoris itu harus di-adjust ulang posisinya, karena naruhnya itu miring-miring. Kayak yang kalian lihat aku lagi ngatur holster ini. Nah, ini kalau yang A, kalau aku ngelihat, nih coba dibandingin dulu. Ya, ini memang buat siku. Nah, yang jadinya aku nggak tahu ini buat apa yang ini. Oke, moving on. Nah, catnya Joy Toys ini sih bagus banget ya, apalagi dengan harganya ya. Kamu kalau misalnya yang harga mainan retail sih nggak dapet dengan cat yang kayak gini. Biasanya yang catnya yang mendekati catnya sebagus ini itu cuman boss fight sejauh ini. Boss fight Marauder aja, Marauder itu lebih simple catnya, lebih kayak G.I. Joe lah simpelnya itu. Cuman ini detailnya sih gila-gilaan ya. Dan artikulasi, jadi kamu ini bisa diangkat ke sini, bisa ditekuk. Ini bagian sini tangannya itu bisa ke atas bawah gini. Kalau yang ini dia sendirinya beda, jadi kayak gini. Ini ngikutin desainnya G.I. Joe sih, yang kayak gini ini. Terus pinggangnya bisa diputer, kaki bisa sampai ke sini, terus ini bisa diputer gini juga. Terus dengkul ini karena double joint, dia bisa sampai ke sini. Kaki bisa sampai lurus gini dan nih bisa ditekuk gini. Cuman tuminya dia nggak ada joint. Nah, ini yang aku sudah dari awal berasa, ini armornya ini agak gampang lepas ya, karena dia itu kan cuman diselempitin gitu ke figurnya. Jadi dia nggak dia cuma ditahan sama friction, sama gesekan. Jadi enaknya kamu mau nuker-nuker ngelepas gampang dan apa nggak khawatir copot-copot, ya paling jadi lodok gitu. Cuman eh ya kadang-kadang nyebelin aja kalau pas dia lagi lodok, tapi kalau misalnya kamu sudah dapat posisi yang pas, dia nggak gampang jatuh. Oke, nah aku mau nah, kamu bisa lihat juga di belakangnya pun ini aksesorisnya ini catnya ini sih bagus banget ya. Aku sih amazed banget sama catnya Joy Toys ini. Dan ini armor, dia ini modelnya itu dia pakai pakai iketan di atas ini, jadi ini nanti bisa ditarik, terus habis itu bisa dilepas. Tapi kamu mesti ngelepas tangan untuk ngelepas satu armor itu. Kita bisa coba, kita coba satu. Kalau nggak susah. Cuman memang ini karena aku baru buka langsung aku bongkar-bongkar ya. Sebenarnya cara paling aman untuk membuka ini itu kamu celup ke air panas. Jadi dia memuai, jadi kamu nariknya gampang, terus kamu balikinnya juga gampang. Kayaknya susah deh, tapi nanti aja dah kalau aku mau bongkar-bongkar. Nah, aku mau pasang aksesorisnya dulu. Jadi ini ada holster, kamu dapat pistol. Pistolnya bisa kamu masukin. Nih, nggak akan jatuh. Pas banget. Terus, nah ini tuh kayaknya kamu mesti lepas helm dulu. Lepas kepala. Terus jadi ini gantiin shell kecil yang di bawah. Nah, ini sudah jadi pas gini. Terus ini dipasang. Nah, ini yang aku kerasa agak jeleknya ya dari yang
terutama yang A ini. Jadi helmnya ini itu nggak benar-benar mancep full sama satu kepala. Ya, aku bisa nih, kayak kalau misalnya kayak gini kesannya baik-baik aja ya, tapi sebetulnya dia itu cuman kayak masuk setengah kepala gitu. Walaupun dia nggak gampang lepas. Cuman jadinya artikulasinya itu hilang. Artikulasinya jadi cuman lehernya cuman bisa ke kiri ke kanan. Itu pun nih lehernya kadang nggak ikut noleh karena memang ini lubang ininya gede. Dan bahannya dia ini semi-semi karet gitu ya. Jadi kamu kalau mau pasang senjatanya itu gampang. Jadi nggak usah takut patah. Cuman memang waktu waktu apa namanya waktu ngerakin sendi aja yang mesti agak hati-hati. Nah, ini Mandalorian Cina yang badass. Dan oh ya, ini ada satu feature di kotaknya ini. Jadi tutupnya ini di kakinya ini, dia ini ada beberapa ada bolongan. Ini sama kayak G.I. Joe Vintage. Dan kotaknya ini ada pentolan gini. Ini kamu bisa pakai untuk stun. Nih. Jadi kamu apa? Walaupun sebenarnya jotos-jotos ini stabil ya. Kalau misalnya di apa namanya? Diberdiriin. Jadi kayak ini. Aku berdiriin. Itu ya dia cukup stabil. Jadi nggak susah berdiriinnya. Cuman memang kalau misalnya kamu mau pose yang ekstrim, mungkin pose nendang lah, atau pose kayak gimana gitu, itu lebih lebih aman kalau kamu pakai stun memang. Nih, kayak yang tadi, semua aksesoris aku benerin dulu supaya maininnya enak. Dan digerakin dulu. Ini kebiasaanku kalau kalau main Super 18 ya. Jadi semua digerakin dulu supaya kita yakin nggak ada yang nempel, jadi nanti nggak sampai tiba-tiba patah. Ini di paha juga bisa diputer. Oh ya, yang B ini dapat pisau nih, bisa dibuka. Nih, dapat pisau, dapat ekstra senjata. Yang lain-lain nggak dapat. Ini cat mukanya juga bagus. Dan beda sama yang tadi. Interesting. Oke, kita langsung pasang aja senjatanya. Cuman memang armornya semua sama ya, yang beda itu aksesorisnya. Kecuali yang beda lagi buat A sama B ini, yang beda itu holster untuk pisau. Sama sabuk ini juga beda. Actually, enggak. Sabuknya ini sama. Iya, sabuknya sama. Ya, sabuknya sama. Cuma di posisinya aja beda. Terus kamu dapat bandolir. Nih, bisa dipasangin gini. Yang benar gimana ya? Gini kali ya. Nah, karena ini dia nggak terhalang sama shell-nya yang gede kayak yang A. Jadi ini masuknya ini pasti lebih bagus. Tuh. Cuman aku nggak tahu nanti ke depannya ini seberapa tahan ya. Soalnya ini sekarang aja mungkin dari cat yang dipakai aku tuh berasa kayak lengket-lengket gitu. Mungkin nanti ke depannya bakal baik-baik aja. Pokoknya aku berharap nggak ketas aja. Itu sudah bagus. Kayak acid rain yang awal-awal itu kan ketas banget tuh kalau sudah lama nggak digerakin gitu, digerakin lagi bisa patah semua. Nah,
Ini yang mendapat shield. Nah, tadi aksesoris yang tadi ekstra itu, nah ini kayaknya ini deh. Ini pakai isolasi gini sih. Kayak lah susah. Oke. Terpaksa ambil cutter deh. Padahal loh yang nggak di-seal kok barang-barang itu, kenapa nggak dimasukin aja sih kotaknya. Jadi ini itu dapat part ekstra untuk shield-nya nih. Aku nggak tahu kenapa shield sama shield yang ini. Mungkin ini gampang hilang atau gampang copot. Oh, oke. Yang ini yang dapat ekstra, ini lebih keras. Bahannya beda ini. Ini kayak bahan ABS gitu. Yang ini bahannya karet. Jadi ini kayaknya ini terlalu lemes untuk dipakai buat penahan. Jadi ini tinggal dicopot. Ganti yang baru. Nah, ininya lebih keras. Jadi lebih enak buat dipegang. Kita langsung coba aja. Ini kayak pegangan shieldnya RX-78 nih. Dikalungin dulu di pergelangan tangan, terus dipegang. Agak susah ya. Mungkin gini. Jadi aku masukin dulu. Ini pakai yang keras gini aja, megangnya masukinnya setengah mati. Apalagi yang karet itu nanti pasti nggak nahan itu. Dah, segini. Nah, ini jadi tameng. Terus ini rifle. Nah, ini juga rifle-nya juga beda sama yang A. Tuh. Ini kamu bisa lihat detail shield-nya ini juga bagus banget. Decal-decalnya ini kayak ada caution, terus ada power apa segala macam. Itu bagus banget. Ini sih untuk harganya sih termasuk bagus ya. Kamu bandingin sama yang kalau misalnya kamu punya Fortnite atau punya G.I. Joe yang Super 18 itu beda banget sih. Nah, ini satu setara sama Acid Rain lah. Cuman mungkin separuh harga dia. Nah, sekarang yang C. Nah, yang C ini punya aku rasanya agak-agak cacat pabrik deh. Ini kayak kamu bisa lihat nih matanya ini belepotan gini yang sebelah kiri. Cuman hebatnya itu kepalanya juga lain, head sculpt-nya ini lain. Terus armor pundaknya juga lain, yang ini. Terus dia di tangannya itu nggak ada arm guard. Cuman armornya yang dipakai sama, sabuknya lain. Jadi ini ceritanya dia medik. Nih. Mungkin makanya dia nggak di garis depan, makanya dia dikasih senjata armor lebih sedikit karena dia di belakang anyway. Nih, medik. Tapi terus ininya catnya lain, tapi scalpnya juga lain. Jadi yang C ini yang sama cuman armor body sama armor doang. Body sama armor doang, yang lain-lainnya ini kayak arm guard. Kaki ini sama, cuman
yang di paha, part yang di paha ini yang dia dikasih beda sendiri. Ya, kecuali sama yang holster ya. Holsternya sih, holsternya pun juga agak lain sih. Paling nggak lain detail. Nih. Cuman ya untungnya eh, matanya yang belepotan tuh nggak bakal kelihatan karena dipakein helm anyway. Nih. Ini ceritanya dia mau ngambil barang gini. Nah, keren. Nah, ini Hell Fifth Company. eh aku cuman bisa bilang cat ini keren banget. Masalah bahan, yaitu nanti kita baru tahu setelah berapa lama. Kalau aku tanya-tanya sama mereka, sama Joy Toys-nya sendiri, mereka bisa jamin bahannya ini tahan lama. Cuman ya, memang balik lagi ini bukan mainan anak-anak, jadi memang mesti handle with care. Dan yang kerennya lagi, box-nya ini, kamu bisa bikin ceritanya kayak mereka itu apa itu namanya, di dalam cryogenic sleep. Tapi kamu bisa pajang, kalau kamu punya banyak, kamu bisa pajang kayak gini, bisa bagus. Nih. Karena ada stannya. Cuman memang stannya sih nggak yang ceket banget ya. Ini kalau kamu jatuhin giniin sih, ya bisa nahan sebentar. Tapi kamu goyang sedikit pasti jatuh. Berasa banget kalau nggak sekuat stannya post fight. Cuman stannya ini cukup bagus, jadi kamu bisa apa namanya? Kamu mau bikin dia pose tendang, dia bisa nahan jadinya tuh kayak gini. Cuman memang ini penyakitnya post fight ya. Jadi posisi paha ini karena skull kakinya dia itu nggak bisa duduk 90 derajat. Dia jadinya duduknya agak miring, agak tiduran gitu. Jadi kalau kamu yang suka diorama-diorama, itu mungkin agak terganggu sama keterbatasan pose ini. Kamu bisa dilihat kalau misalnya aku posein begini, itu kalau dari samping dia itu nggak 90 derajat duduknya. Jadi agak ketiduran sedikit. Jadi tapi kalau misalnya kamu pose kayak gini tuh, jadinya dia itu ini sih mungkin karena ini sih. Karena ketinggian. Coba aku gini deh. Nah, tuh. Dia agak miring, agak geblak ke belakang gitu. Nggak sampai beneran jatuh, cuman kayak nggak natural berdirinya. Kan kalau orang duduk pada umumnya kalau nggak 90 derajat, ya agak leaning ke depan. Walaupun ya memang ada yang leaning ke belakang, tapi pada umumnya sih nggak kayak gitu. Nggak akan leaning ke belakang kalau nggak ada senderan. Nggak kuat, men, itu tulang punggung. Nah, nih, gampang lepas. Nah, ini untuk Hell Fifth Company. Ini sih keren, apalagi aku paling demen yang A. Pertama yang A, karena shell-nya itu ngingetin aku sama Boba Fett. Kedua yang B, karena ada shield-nya. Yang C, ya itu kayak ekstra jadinya. Nah, kalau misalnya mau lihat dari depan, nah ini Fifth Company dari Joy Toys, set isi 3. Recommended buat yang suka Super 18, cuman head sculpt-nya aja yang rada-rada, terutama yang C.
Padahal yang lain baik-baik aja. Detailnya sih bagus banget. Apalagi kalau yang suka foto-foto figur itu mendukung banget untuk bikin ini kayak jadi realistis. Dan apalagi kalau punya banyak gitu terus bisa bikin diorama tentara tembak-tembakan gitu. Nah, itu lebih keren lagi. Dan yaudah, sampai sini dulu. Thank you sudah nonton sampai habis. Ditunggu komentarnya kalau soal Super 18. Apalagi kalau kalian suka Super 18 juga kayak aku. Jadi kita bisa diskusi line apa yang favorit kalian. Thank you sudah nonton sampai habis. Dan sampai juga di akhir video. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Semoga berguna dan ditunggu komentarnya. Dan kalau suka, boleh di-share loh. Jangan lupa juga untuk melihat koleksi video yang lain. Pastikan juga untuk subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan kalau ada video-video yang baru. This is Cat, signing off.